Jokowi serius, beri pesan kepada Golkar, Nasdem pun terdiam. Di media sosial ada banyak yang share video di mana Surya Paloh yang terlihat berusaha memeluk Jokowi, tapi ditepis oleh Jokowi di acara HUT ke-58 Golkar. Video utuhnya tidak ada, hanya berupa potongan video. Tapi sekilas memang ada kesan Jokowi enggan dipeluk, entah saya yang salah memaknai atau tidak. Tapi banyak berpikiran sama dengan saya. Soalnya ada kode dari Jokowi bahwa Nasdem sudah memilih berseberangan demi mengusung Anies. Jadi ada baiknya jaga jarak saja. Kalau bicara sikap negarawan, jangan lemparkan ke Jokowi. Tanyalah Nasdem, kenapa memilih banting setir? Sekarang malah menjadi seperti duri dalam daging. Kode berikutnya adalah sebuah pesan kepada Golkar. Dia mewanti-wanti partai Golkar agar tidak sembrono mendeklarasikan calon presiden untuk Pilpres 2024. Sebab Indonesia merupakan negara besar. Saya kan hanya memberikan sebuah gambaran bahwa siapapun capres-cawapres yang dipilih itu memang harus hati-hati karena menahkodai 273 juta rakyat Indonesia, kata Jokowi. Jokowi yakin Partai Golkar tidak akan sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden yang akan maju di pemilu 2024 mendatang. Apalagi Partai Golkar adalah partai yang sudah matang dan mempunyai pengalaman malang melintang selama 50 tahun berdiri. Golkar juga sudah banyak makan asam garam perpolitikan Indonesia. Jokowi juga mengingatkan agar penentuan capres dan cawapres harus melalui pertimbangan yang matang. Semua aspek harus dipikirkan secara detail, sehingga sekali lagi, dalam penentuan capres-cawapres, tadi saya sampaikan, hati-hati, jangan dengan kalkulasi yang detail, tidak sembrono, kata Jokowi. Terdengar seperti sentilan telak kepada Nasdem, bukan? Jokowi minta jangan terburu-buru deklarasi capres, tapi Nasdem dengan segala niatnya, dengan cepat mengusung Anies sebagai capres. Ada kepentingan mendesak yang membuat Nasdem cepat-cepat mengusung Anies. Kalau orang awam melihatnya, ini adalah tanda nafsu politik yang sangat besar. Saking tak tahan, etika-etika politik pun ditabrak. Mirip dengan Anies yang suka menabrak aturan demi memuaskan manuver politiknya. Dari sini saja sudah terdengar jelas kalau Jokowi tidak terlalu setuju dengan langkah yang dilakukan Nasdem saat ini. Apalagi sejak mengusung Anies, Nasdem menjadi agak ugal-ugalan. Lewat Zulfan Lindan, dia membabi buta menyentil pihak lain, sembarangan bikin statement dan membuat perdebatan sengit hingga akhirnya ditindak tegas untuk sementara. Kalau dalam bahasa frontal versi saya, jangan buru-buru pilih capres. Waktu masih banyak dan panjang, apalagi buru-buru pilih capres yang tidak bisa kerja, tapi cuma jago kata-kata. Negara ini bukan seperti bisnis kecil atau UMKM yang bisa dipimpin siapa saja. Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Butuh pemimpin yang mumpuni, bukan pemimpin asal-asalan jualan janji manis dan kata-kata indah. Apalagi yang di belakangnya ada elit-elit yang dari wajahnya sudah tidak sabar untuk berjaya. Apalagi pemimpin yang didukung oleh gerombolan intoleran yang suka menggunakan politik agama dan identitas. Bahkan tidak segan mengancam orang lain dengan ayat dan mayat, surga dan neraka. Negara ini sudah besar dan kalau dikuasai kelompok ini, maka negara ini dalam bahaya besar. Sekarang saja mereka ngelunjak dan petantang-petenteng. Tak terbayang kalau mereka berkuasa. Mau jadi apa negeri ini? Warisan seperti apa yang akan diberikan kepada generasi berikutnya kelak? Artikel ini ditulis oleh X Hardy di siward.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.